Wa an Abi Muhammad As-Saibani, dari Abi Muhammad As-Saiban, annahu, bahwasanya beliau ro'a Abdullah, beliau melihat Abdullah bin Sayyabi. Abdullah bin Sayyab itu siapa? Wahwa sahabi, beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijun nisaa minal masjid yaumal Jumat. Yukhriju, mengeluarkan, menyuruh keluar gitu ya, meminta keluar. Jadi kalau kharaja keluar, kalau kharaja yakhruju keluar, kalau akhraja yukhriju itu mengeluarkan, artinya menyuruh keluar. An-nisaa, seorang perempuan. Dia mengeluarkan perempuan dari mana? Anil masjidi, dari masjid. Kapan tuh? Yaumal Jum'ati, pada saat hari Jumat. Wa yaqulu, dan beliau Abdullah bin Sajab itu berkata, ya, mengucapkan kata-kata kepada perempuan tersebut. Ukhrujna ila buyutikunna, ukhrujna, keluarlah kamu wahai perempuan, ila buyutikunna, pulang ke rumahmu, begitu ya. Kalau bahasa kita, pulang ke rumah bila lo, ke rumah, gitu. Jangan sampai ke masjid. Jadi ai ukhrujna minal masjid wazhabna ila buyutikunna, yaitu keluarlah kamu dari masjid dan kembalilah, pulanglah, ila buyutikunna, ke rumah kamu, begitu. Kemudian fazalika khairul lakunna, dan yang itu, demikian itu, khairun, lebih bagus, lakunna, untukmu. Rawahu, meriwayatkan hadis ini, ai hazal hadis, yaitu hadis ini, Sulaiman oleh Sulaiman Al-Lukhami. Jadi rawahu, meriwayatkan, ai hazal hadisa, yaitu hadis Sulaiman Al-Lukhami. At-Tabrani, yaitu At-Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir. Ai Al-Mu'jam, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Kabiri, Al-Musannafi fi Asma'i Sahabah, yaitu yang bernama Al-Mu'jamul Kabir Al-Musannafi fi Asma'i Sahabah, nama kitab tuh ya. Waruwiya, dan diriwayatkan, anna imro'atan, bahwasanya seorang perempuan, ada seorang perempuan, terdapat seorang perempuan, anna imro'atan, bahwasanya terjadi seorang perempuan, marot, lewat, ya, lewat, seorang perempuan itu lewat, ala Abi Hurairah, di depan Abi Hurairah, atas Abi Hurairah, maksudnya adalah di depan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abi Hurairah. Warihuha, dan keadaan perempuan tersebut, ya, ya'sifu, harum semerbak, parfum ya. Faqala, maka berkata Abu Hurairah berkata, laha, itu kembali kepada perempuan. Maka berkatalah Abu Hurairah kepada perempuan itu, aina turidin, mau kemana? Ya amatal jabbar, wahai hamba Allah yang perkasa. Gitu ya. Jadi kalau dilihat perempuan itu, maka diserupakan dengan seorang yang gagah. Jadi justru perempuan itu yang gagah. Makanya Abu Hurairah mengatakan, aina turidin ya amatal jabbar, mau kemana wahai hamba Allah yang perkasa. Wah, perkasa. Jabbar itu yang diktator, perkasa itu. Nah, karena memang sifat perempuan itu pada dasarnya lah dia yang perkasa, gitu kan. Laki-laki bisa tunduk di bawah perempuan, karena perempuan itu yang perkasa. Dia gagah di kantornya, gagah di lapangannya, coba di rumah ya, sama bininya bisa dijewer. Jadi makanya Abu Hurairah tuh memanggil perempuan itu amatal jabbar, hamba Allah yang perkasa. Di luar jadi jawara, jago banget, di rumah ya ada bininya, bisa diuyang-uyang sama bininya. Jadi begitu ya. Di luar jadi jenderal, di rumah ya jadi prajurit, ya, jenderalnya bininya.
Kan begitu. Itu pada umumnya begitu, pada umumnya ya. Makanya Abu Hurairah itu menyatakan amatal jabbar, wahai hamba Allah yang perkasa, gitu ya. Karena bisa menguasai dunia. Perempuan itu bisa menguasai dunia. Kan begitu kan. Nah, iya kan begitu kan. Artinya suatu negara itu dilihat dari perempuannya. Suatu bangsa itu dilihat dari perempuannya. Kalau perempuannya bobrok, maka bobroklah bangsa itu. Kalau perempuannya bagus, maka baguslah bangsa itu. Kan begitu kata Nabi. Ya enggak? Almar'atu imadul bilad. Sekolah. Maka dia menjawab. Malum yang nanya Abu Hurairah ya, orang tua gitu. Ilal masjid, mau ke masjid. Kan ditanya tuh sama Abu Hurairah, emangnya mau kemana? Gitu kan. Ilal masjid, mau ke masjid. Kola maka bertanya lagi di Abu Hurairah. Awatatibti, apakah engkau menggunakan wangi-wangian? Gitu ya. Jadi pertanyaan awa itu bukan awa itu apakah gitu ya, istifham. Awatatibti, apakah engkau menggunakan wangi-wangian? Qalat, maka perempuan itu menjawab, "Naam, ya, aku pakai parfum," gitu ya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh apa yang dinyatakan oleh Abu Hurairah? Farji'i fagtasili. Maka berkatalah Abu Hurairah, farji'i, kembalilah kamu, fagtasili, maka mandilah, suruh pulang. Perempuan, kamu mau kemana? Mau ke masjid. Apakah kamu memakai parfum? Iya, saya menggunakan parfum karena mau ke masjid. Lalu Abu Hurairah menyatakan, pulang, mandilah kamu. Begitu ya. Emang kenapa Abu Hurairah begini? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, layak balullahu sholatan min imra'atin. Allah tidak menerima sholat seorang perempuan. Perempuan yang mana? Kharajat, yang dia keluar. Dia keluar ilal masjidi, menuju masjid. Jadi perempuan mau sholat ke masjid. Allah tidak menerima sholat seorang perempuan. Artinya sholatnya sia-sia saja. Perempuan yang mana? Perempuan yang keluar dari rumah ilal masjidi, menuju masjid. Warihuha, sementara baunya ya, baunya perempuan itu yaksipu, semerbak wangi. Hatta sehingga tarji'a, perempuan itu kembali patagtasila, dan mandi. Gitu ya. Haza, ini hadis, ini kata-kata patagtasila yang istilahnya mandi itu. Haza, yang dimaksud ini hadis, yaitu suruh pulang agar mandi. Walaisal murad, tidak yang dimaksud. Walaisa, bukanlah, al muradu yang dimaksud. Bukanlah yang dimaksud itu khususul ghusli, tertuju untuk mandi. Khususul ghusli, khusus mandi. Jadi pulang mandi, enggak begitu juga. Bahkan zihabur raihatiha, bahkan menghilangkan bau harumnya perempuan itu. Jadi tujuan itu adalah hilangkan baunya dulu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ya mandi. Kalau nggak mandi gimana? Ya pokoknya ya usahain biar hilang. Pakai sunlight deh, digosok. Biar hilang. Baunya biar hilang. Nah juga kalau pakai parfum, ya pakai parfum, terutama bapak-bapak nih jangan sampai pakai parfum tuh di telapak tangan ya. Pakai parfum di telapak tangan. Parfum yang minyak itu, minyak wangi, jangan telapak tangan, nggak boleh. Kenapa emang? Karena tidak takut baunya itu nyebrang ke orang ketika dia salaman. Itu, atau dia megang gelas, nah, gelas itu untuk orang, maka gelasnya boleh jadi bau wangi, itu gimana? Nggak boleh ya. Ibu-ibu juga gitu, Bu. Jangan pakai parfum, jangan di telapak tangan ya. Kenapa? Kan bisa jadi makruh. Makruh gimana? Ya ketika dia itu nyebrang ke orang, nempel bau ke orang lain, sementara orang lain itu tidak suka bau itu, kan jadi perkara, jadi masalah ya.
gitu. Makanya jangan pakai pakailah pakailah di belakang apa di sini di apa nih? Di telapak tangan bagian belakang, punggungnya ya, atau di bagian telinga belakang, atau di bagian telapak kaki, ya boleh, apa atau di bagian siku. Memang ada aturan itu di bagian siku ya, di bagian belakang telinga, kemudian di persendian-persendian, kemudian juga di sendi tangan nih sini nih, pergelangan tangan itu pakai situ. Di ini juga di sini nih di siku tuh bagian dalamnya sikut sini. Gitu ya. Oh gitu ya, pakai iya. Nah begitu emang. Kalau di apa di telapak tangan diucak-ucak. Enggak begitu ya. Jangan. Nah, jadi begitu ya kalau pakai minyak wangi seperti itu.